Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Jumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kalian, Teacher Hidayat Matematika. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah video pembahasan tentang trigonometri ya. Dalam hal ini adalah saya akan bagikan trigonometri dasar dulu gitu ya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kemudian like, tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notif setiap saya mengupload video terbaru gitu ya, tentang dunia matematika, karena subscribe itu gratis. Oke. Baik adik-adik sekalian, trigonometri gitu ya. Trigonometri ini adalah salah satu pokok bahasan dalam matematika ya. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan perbandingan sisi-sisi ya, perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku jika dinilai dalam bentuk sudutnya gitu. Baiklah, yang pertama ini, dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan dulu. Jadi sebetulnya ada 6 istilah dalam trigonometri dasar, yaitu nama perbandingan sudutnya, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan, gitu ya. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, dalam hal ini saya akan tekankan bahwa adik-adik semua sebetulnya bukan hanya trigonometri saja, di semua materi atau pembahasan dalam matematika pada dasarnya yang perlu kita lakukan adalah memahami konsepnya gitu ya, bukan menghafal gitu. Alangkah lebih baiknya kita memahami konsep, karena dengan memahami konsep maka secara otomatis kita akan dapat menyelesaikan setiap permasalahan matematika dalam bentuk kondisi apapun. Nah, dalam trigonometri ini juga dari keenam persamaan trigonometri tadi, maka menurut saya yang perlu kita pahami atau wajib kita ketahui itu sebenarnya pada dasarnya hanya ada dua, yaitu sinus dan kosinus gitu ya. Langsung saja akan saya tuliskan. Jadi yang pertama itu adalah sinus, ya kan? Kemudian nanti ada kosinus, ya. Ada kosinus, nanti ada tangen dan selanjutnya. Saya akan bahas dulu pertama sinus dulu. Nah, di sini saya sudah berikan sebuah segitiga siku-siku, yaitu KLM dengan siku-sikunya di L gitu ya. Jadi sinus. Jadi dalam hal ini saya jelaskan dulu. Yang bisa kita lakukan adalah dari ketiga sudut ini bisa cari sinusnya begitu ya. Namun dalam hal ini yang lebih sering adalah sinus dari sudut-sudut lancipnya. Misalkan di sini saya akan buatkan sinus K ya, yaitu sinus dari sudut K. Nah, sinus ini adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Nah, adik-adik sekalian, untuk memahami mana sih sisi di depan, sisi di samping, ya, sisi miring, maka saya punya tips. Yang pertama adalah dalam segitiga siku-siku itu kita harus definisikan dulu mana sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa. Maka dalam hal ini dari segitiga yang saya buat KLM, yang disebut dengan sisi terpanjang atau sisi miring itu adalah KM. Sudah jelas itu sisi miring ya. Berarti mana sisi di samping dan sisi di depan sudut itu antara dua sisi ini gitu kan. Nah, karena sekarang saya soroti adalah sudut K, ya kan? Maka sisi yang di depan sudut itu jelas nih, ya, yaitu di depannya. Memang di depannya nih, ya, betul-betul di depan sudut. Jadi, sisi yang berada di depan sudut K adalah yaitu sisi LM, gitu ya. Sedangkan sisi di samping ya berarti sisanya. Karena tadi ini adalah sisi miring, kemudian di sisi depan, maka sisi di samping adalah KL, gitu. Sisi di samping adalah sisanya, gitu. Jadi definisikan dulu mana sisi miringnya, kemudian mana juga sisi di depannya, lalu bisa kita cari sisi miringnya, gitu ya sekalian. Langsung saja, jadi sinus itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut, ya kan? Saya singkat depan saja, kemudian per sisi miring. Maka ini cara menghafalnya saya punya ini, yaitu dengan cara sin demi. Sin depan miring, gitu ya. Sin demi. Ini saya tuliskan untuk cara mudah menghafalnya. Sin demi. Sin depan miring, gitu ya. Ini perbandingannya. Maka dalam hal ini karena yang dimaksud adalah sudut K, depannya adalah LM ya. LM, sedangkan miringnya adalah KM. Berarti LM per KM. Begitu adik-adik sekalian. Kurang lebih itu untuk sinus dulu ya. Selanjutnya untuk kosinus ya. Untuk kosinus, ya kan? Dalam ini saya akan buat yang sama, berarti kosinus K ya. Kosinus K itu adalah perbandingan antara samping, sisi di samping sudut begitu ya, per sisi miring. Sisi miring. Nah, seperti saya sebutkan tadi, karena yang kita sorot adalah sudut K, bukan sudut M ya. Sudut K, maka yang di sampingnya ini kan sudah depan, ini sudah miring. Pasti yang di sampingnya adalah ini, yaitu KL per sisi miringnya sama, yaitu KM. Nah, begitu dikira-kira.
Kemudian untuk kosinus, cara menghafalnya adalah kosami. Kos samping miring ya. Jadi itu cara mudah menghafalnya. Nah, selanjutnya untuk tangan, kotangan, sekan, kosekan itu diturunkan dari kedua persamaan ini, yaitu sinus ya. Seperti contohnya, tangan dulu ya, tangan. Tangan itu diturunkan, misalkan di sini tangan K ya. Maka tangan K itu diturunkan dari sin K per cos K gitu ya. Jadi harus kita pahami dulu gitu. Jadi cukup kita pahami rumusnya apa, sin K per cos K gitu ya. Berarti dalam hal ini misalkan karena ini adalah K ya, sin K tadi adalah LM per KM gitu kan. Kemudian per lagi di bawahnya adalah KL per KM ya. Secara aturan dalam pembagian pecahan maka ini bisa kita coret ya. Artinya satu ya hasilnya, maka yaitu LM per KL. Jadi kalau kita perhatikan lagi, LM ini tadi ya adalah sisi di depan sudut K, sedangkan KL adalah sisi di sampingnya. Berarti tangan ini bisa kita definisikan yaitu perbandingan antara sisi di depan ya, depan per sisi miring. Sisi di samping. Oke, gitu ya. Jadi kalau di beberapa literatur itu bisa disingkat juga untuk cara menghafalnya adalah desa. Namun di sini saya tidak merekomendasikan untuk menghafal semuanya gitu. Menurut saya adalah cukup sinus dan kosinus. Nanti persamaan yang lainnya turunan dari itu gitu ya. Misalkan kotangan. Nah, kotangan atau disingkat begini ya. Kotangan K itu adalah kebalikan dari tangan K, yaitu 1 per tangan K, ya kan? Nah, atau kalau menggunakan sinus dan kosinus yaitu ya tinggal dibalik, berarti cos K per sin K gitu loh. Ya. Secara ini juga nanti silakan dibuat prosesnya hingga akhirnya nanti diperolehlah yaitu kebalikan dari ini tentunya. Yaitu KL per LM. Begitu ya sekalian. Kemudian yang kelima yaitu sekan. Ya, sekan atau sec. Sekan K itu adalah 1 per cos. 1 per cos ya. 1 per cos K. Maka lihat cos K tadi, cosinus K yaitu KL per KM. Maka kebalikan dari ini berarti ya. Berarti menjadi KM per KL. Ini juga kalau kita lihat ya berdasarkan ini, maka KL itu adalah sisi di samping sudut K, sedangkan LM adalah sisi di depannya. Maka ini kebalikan dari tangan, yaitu samping per depan gitu ya. Nah, ya kalau mau disingkat juga tetap ada singkatannya ya, mungkin SADE kah atau apa gitu ya. Sedangkan sekan adalah KM per KL. Kalau kita KM itu adalah sisi miring dan KL itu adalah sisi samping. Maka ini adalah miring per samping. Inilah kebalikan dari cos ya. Miring per samping. Kebalikan dari cos. Selanjutnya yang terakhir adalah kosekan. Nah, kosekan K itu adalah 1 per sin gitu ya. Jadi yang saling berkebalikan tadi hanya tangan dan kotangan ya. Adik-adik semua. Sedangkan sekan adalah kebalikan dari kosinus. Kosekan adalah kebalikan dari sinus, jangan ketukar. Ini adalah 1 per sin K. 1 per sin K tadi sin K-nya adalah LM per KM, maka kita balik menjadi KM per LM. Secara definisi ini juga adalah sisi miring ya per sisi depan, karena dia kebalikan dari sinus. Oke, begitu adik-adik sekalian. Lebih kurang. Jadi menurut saya adalah cukup dihafal sinus dan kosinusnya. Bukan dihafal juga sih, sebenarnya dipahami. Yaitu sinus adalah depan miring, kemudian kosinus adalah samping miring. Begitu. Lebih kurang demikian adik-adik. Mudah-mudahan adik semua dapat memahami penjelasan saya bahwa sebenarnya trigonometri itu ya dasarnya sangat mudah sekali. Ini dasarnya dulu ya, belum masuk ke dalam perhitungan ataupun dalam nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Baiklah demikian, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Salam angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.